Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali mendengarkan suara kami bersama dengan Ustadz Abdul Ghani di channel YouTube Web Channel Ngaji bersama dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya para kekasih Allah, orang-orang yang soleh. Semoga bermanfaat untuk kita semua, antum semua, amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesempatan ini mengaji kitab Nashaikhud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat keimanan, karangan Al-Imam Al-Arif Billah Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Pengarang kitab Nashaikhud Diniyah adalah Imam Al-Arif Billah, yaitu Qutbud Da'wah wal Irsyad, yaitu Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, ya, dengan beberapa penjelasan menyangkut di sini adalah yaitu tentang manfaat membaca istighfar atau manfaat mengucapkan istighfar pada kitab Nashaikhud Diniyah, yaitu halaman atau Shahifah 210. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min anwa'il adhkari al-kasirati al-khair wal barakatu al-adimatul fadil was sawabi al-istighfaru was salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhtar wa du'ai. Sebagian daripada zikir yang banyak dan keberkahan dan kebaikan serta keberkahan yang agung, keutamaannya dan pahalanya adalah istighfar atau mengucapkan istighfar, yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan serta berdoa. Amal istighfaru faqala Allah azza wa jalla azamin qailin fi fadlihi wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surat Al-Anfal juz 8 ayat 33. Adapun istighfar atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala adalah berfirman, Allah tidak akan menyiksa kepada mereka sedangkan kamu Muhammad di dalam kaum mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa kepada mereka dalam keadaan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil tentang manfaat atau keutamaan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta ampun kepada Allah, maka kita diselamatkan dari siksanya Allah. Kalau kita minta ampun kepada Allah, maka kita semua bersama dengan kaum kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila di situ kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita hadirkan di setiap majelis, di majelis taklim, di berbagai tempat, di berbagai sarana, di berbagai kaum, berbagai bangsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita hadirkan dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allahu liyu'adzibahum, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengadab, tidak menyiksa kepada mereka. Begitu seterusnya, apabila mereka itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, juga Allah tidak mengadab, menyiksa kepada mereka. Salah satu kata kunci supaya kita diselamatkan
dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita selamat dari siksa Allah. Yang selanjutnya adalah kita minta istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bagian dari yaitu kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal. Bismillahirrahmanirrahim. Masyru'un. Syuru'un fi bayani fadilatil istighfari wal istighfaru fil lughati talabul maghfirati bil maqali wal fi'ali. Jadi di sini adalah tentang keutamaan membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar secara bahasa adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara ucapan maupun secara pekerjaan. Jadi kalau kita maqal artinya kita mengucapkan astagfirullahaladzim, 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 itu artinya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus fi'al, pekerjaan kita menunjukkan pekerjaan bisa bertobat dari dosa-dosa, pekerjaannya menuju kita semua bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Umpama kita semua yang asal mulanya adalah malas jamaah, kemudian kita menjadi rajin jamaah. Begitu seterusnya, apabila kita semua ini adalah umpama malas ini membaca Al-Quran, akhirnya kemudian kita semua ini adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Itu adalah al-fi'al. Jadi mencari minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sarana yaitu ucapan dan dengan sarannya pekerjaan atau ibadah. Wa indal fuqaha'i soalul maghfirati kadalik. Menurut ulama fikih bahwasanya istighfar adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala segala dosa kita, itu namanya istighfar. Wal maghfiratu fil asli asatru. Kemudian maghfirah di dalam kata asal maghfirah adalah asatru, adalah menutup atau tutupan atau menutup. Allah Subhanahu wa taala menutup segala dosa kita. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kita semua yaitu kita semua orang-orang yang yaitu orang yang menutup dosa-dosa kita, menyelesaikan atau menyudahi atau menutup dosa-dosa kita. Wa yuradu biha at-tajawuzu anid danbi wa adamil mu'akhadati bihi. Yang dimaksud di sini adalah menutup di sini adalah menutup segala perilaku yang menuju dosa, melewati dosa-dosa, tajawuz anid danbi, yaitu melewati dosa-dosa yang kita lakukan, dan juga kita tidak akan kembali yaitu mendekati kepada perbuatan dosa. Wa fi ta'rifati al-Jurjani al-istighfaru istiqlalus sholihati wal iqbalu 'alayha. Di dalam pengertian Imam Al-Jurjani, istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud istighfar atau minta ampun adalah istiqlalus sholihati, adalah kita semua itu adalah merasa amal kita adalah amal yang sedikit. Merasa amal-amal yang baik kita adalah amal yang sedikit, dan kita semua adalah al-iqbal 'alaiha, dan kita semua adalah menyambut untuk bisa melaksanakan amal-amal yang soleh untuk kita lakukan. Wastighbarul fasidati wal i'radu anha. Menurut pengertian Imam Al-Jurjani bahwasanya istighfar adalah di sini adalah kita merasa berbesar hati atau merasa dosa-dosa kita yang merusak, adalah kita merasa besar dan kita akan berpaling dari dosa-dosa kita. Jadi kalau kita merasa dosa kita ini banyak, kemudian kita berpaling, ya Allah, dosa saya ini banyak, kekurangan saya banyak, saya ini selalu berbuat dosa kepadamu ya Allah, dosa saya ini banyak, dan saya Allah yaitu berpaling dari dosa-dosa tersebut ya Allah. Nah, ini namanya adalah istighfar. Menurut Imam Jurjani adalah seperti itu. Al-istighfar pengertian menurut Al-Jurjani, Imam Jurjani, pengertian istighfar adalah berpaling, yaitu merasa dosa-dosa yang merusak itu adalah banyak, dan berpaling dari dosa-dosa tersebut untuk tidak melaksanakan dosa kembali. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahima. Surat An-Nisa juz keempat ayat 110. Allah berfirman, dan siapa yang mengerjakan perbuatan yang jelek atau berbuat zalim, dirinya berbuat zalim, kemudian ia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia menemukan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha Pengampun dan zat yang Maha Penyayang. Jadi kalau kita semua ini orang Islam ini harus selalu bisa yaitu berbuat yaitu mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita melakukan dosa, di saat kita setelah melakukan sholat jamaah atau sholat fardu secara munfarid, atau di saat sholat kita melaksanakan sholat setelah sholat tahajud, sholat tasbih, sholat witir, kemudian sholat fardu, kemudian sholat rawatib dan seterusnya, sholat duha dan seterusnya. Yang kita ucapkan, ucapan setelah kita salam adalah Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhikin min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana keutamaan istighfar atau minta ampun Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam literatur atau literasi menyangkut hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melanggengkan istighfar, minta ampun, istiqomah melanggengkan atau menetapkan dirinya, yaitu istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikan kepadanya setiap kesusahan itu adalah menjadi kemudahan, dan setiap kesempitan itu adalah jalan keluar atau kemudahan atau jalan keluar, dan Allah menjadikan rizki yang tidak disangka-sangka atau rizki yang tidak terhitung-hitung. Jadi di sini ada 3 unsur, 3 manfaat yang menyangkut istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita selalu minta ampun kepada Allah, maka di sini ada 3 manfaat yang kita peroleh, yaitu kita menjadi bahagia setelah kita susah. Kemudian kita menjadi orang yang mendapat kemudahan setelah kita mendapatkan kesulitan, dan kita ada mendapat rezeki. Setelah kita membaca istighfar, kita mendapatkan rezeki yang tidak kenyana-nyana atau rezeki yang tidak terduga. Namanya rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak terduga-duga. Nah, di sini pada kitab syarahnya, qaulu man lazimal istighfara aida wa ma alaihi, yang dimaksud dengan menetapkan kalimat istighfar adalah melanggengkan. Kita semua melanggengkan bacaan istighfar, ya, kita selalu kita langgengkan bacaan istighfar. Au badara ilaihi inda suduri maksiatin, atau kita segera melakukan istighfar atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan perbuatan maksiat. Apabila kita melakukan perbuatan maksiat, maka kita ini segera untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyara biluzumil istighfari ila annal adamiyya la yakhlu min danbin au aibin sa'atan fasa'atan. Jadi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan isyarat kepada kita semua supaya ini melanggengkan, menetapkan atau istiqomah atau melanggengkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya anak Adam, keturunan Adam, Nabi Adam dan keturunannya itu tidak luput dari dosa, atau catat 1 jam dengan jam yang lain, 1 jam dengan jam lain, atau 1 waktu dengan waktu yang lain. Ini anak Adam, kita semua ini tidak luput dari cacat, dari dosa. Wal adabu adabani adna wa akbar. Adab Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 jenis, adab yang rendah dan adab yang besar.
Fal adna adabul dzunubi wal adna adabul dzunubi wal uyubi. Maka adab yang ringan itu adalah adab yang berupa adab yang karena dosa atau karena cacat-cacat. Kita semua berdosa kepada Allah, itu juga nanti resikonya adalah adab, namanya adab adna, adab yang rendah. Selagi kita berdosa, kemudian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana al-'abdu mustaqidun ala nafsihi fa kullama adnaba wa a'taba atba'u ma istighfaran falam yabqa min falam yabqa fi wibaliha wa adabiha. Maka apabila seorang hamba adalah orang yang bangun dari dirinya, orang yang bangun atas dirinya adalah orang yang bertobat apabila ia melaksanakan dosa, atau adalah orang yang selalu melakukan dosa, kemudian ia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang selamat, orang yang diselamatkan dari dosa dan orang yang diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa idza laha anil istighfari tara kamat dzunubuhu faja'at al-humuma wal dhiqa wal usra al-ana'a wa ta'aba fahada adabu al-adna. Apabila seseorang itu melakukan istighfar, itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya menjadi rontok, dan juga bersama dengan dosa menjadi rontok juga kesusahan menjadi hilang semua, dan kesempitan dan kesulitan dan rasa lelah, rasa payah, rasa lelah yang ia emban karena ia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah namanya siksa yang rendah, yaitu siksa yang rendah seseorang karena dengan dosanya kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya menjadi rontok, kesusahannya menjadi rontok, kesempitannya menjadi rontok, menjadi hilang, kemudian segala yang menjadi susah payahnya menjadi hilang. Wa fil akhirati adabun nari, dan di dalam siksa akhirat siksanya adalah siksa neraka. Wa idza istaghfarat tazulu minal hammi, apabila seseorang itu adalah kita semua minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesusahan kita ini akan menjadi hilang, sumpek, susah payah. Ya, ini solusinya adalah kita minta istighfar atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasara lahu minal humumi farajan ay khalason, maka seseorang yang membaca istighfar di mana dia adalah orang yang sumpek, orang yang susah, maka ya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka, adalah sebuah jalan keluar atau solusi atau kemudahan atau keselamatan. Wa minadziki makhrajan, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan setiap yang seseorang di mana di situ ada kesulitan, mendapatkan kesulitan, maka diberi kemudahan atau jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai tariqan wa sababan yukhriju min kulli asirin, yang di sini disebut adalah jalan dan sebab, di mana jalan dan sebab tersebut adalah mengeluarkan seseorang dari kesulitan. Seseorang diberi mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang dikeluarkan dari kesulitan menuju kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqu rizqan halalan thayyiban min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya, orang yang selalu melanggengkan bacaan istighfar, dengan rezeki yang halal dan baik, rezeki yang tidak kenyana-nyana atau yang tidak terduga. Ai la yadunnu wa la yarju wa la yahturu bibali. Ini yang min haitsu la yahtasib itu apa?
Itu rizki yang tidak diduga dan rizki yang tidak diharap dan rizki yang tidak terlintas dalam hatinya. Karena rizki yang tidak terduga, tidak terlintas dalam hatinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ada rizki, ini ada rizki, ini ada rizki. Kita semua ini tidak menyangka, tidak berharap, tidak menduga, tidak mengira ada rizki. Itu namanya rizki min khaisu la yahtasib. Karena barokahnya kita semua selalu melakukan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadisah ay istamir al-hadisah akhrajahu Abu Dawud fi kitab sholati babul istighfari. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di kitab Sunan Abu Dawud di kitab As-Sholat, yaitu kitab As-Sholat bab istighfar. Wa Ibnu Majah fi kitabil adab, dan juga keutamaan istighfar ini juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di kitab Al-Adab, yaitu tata krama atau adab babul istighfar, di bab istighfar. Min hadis Ibnu Abbasin, yang sumbernya hadis tersebut sumbernya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan hadis marfu. Jadi hadis yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud adalah hadis tentang istighfar, itu adalah hadis yang sumbernya dari Ibnu Abbas dan hadis marfu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian kesimpulannya di situ, orang yang melanggengkan istighfar maka Allah memberikan 3 keistimewaan, 3 manfaat, 3 faedah, 3 yaitu 3 keberkahan, yaitu pertama adalah Allah menjadikan segala kesulitan menjadi mudah. Yang kedua, Allah menjadikan segala kesempitan menjadi luas atau lapang. Dan yang ketiga adalah Allah menjadikan kita semua orang yang diberi rizki yang tidak terduga, yang tidak kita kira, dari berbagai cara, berbagai penjuru, karena kita semua termasuk orang yang melanggengkan istighfar. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam tuba liman wajada fi sakhifati istighfaron kasiron. Aslul kalami ayuqala tuba liman istighfara istighfaron kasiron. Suma'ina uju'ila minal kinayati inda fatala ala khusuli dalika juz'iyan wa alal ikhlasi la'annahu ma lam yakun mukhlisun fi kana haba'an mansura wa lam yajid fi sakhifati ila ma huwa qabala alaihi al-hadisu akhraja Ibnu Majah fi kitabil adab babul istighfari min hadis Abdullah bin Yusr wa fil zawaidi isnadu sahihun wa rijaluhu siqatun. Ini adalah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu berbahagialah kepada orang yang di dalam hatinya adalah orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minta ampun yang banyak. Selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atau minta ampun yang banyak. Asal kalam hadis pada hadis tersebut adalah tuba liman istighfar istighfaron kasiron, yaitu beruntunglah kepada atau bagi orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul minta ampun yang sangat banyak. Kemudian hal tersebut atau hadis tersebut dijadikan kinayah atau sindiran atau kinayah untuk menunjukkan suatu keberhasilan secara secara bagian, yaitu keberhasilan mampu melaksanakan istighfar dengan didasari ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka karena seseorang melakukan amal di mana tidak didasari dengan ikhlas atau mukhlison, seseorang tidak didasari dengan rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut adalah amal yang sia-sia. Dan amal yang ia kerjakan adalah di dalam hatinya adalah tidak menemukan suatu amal, yaitu amal yang baik, karena termasuk orang yang tidak mengikhlaskan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di dalam hatinya adalah melakukan amal tapi ternyata tidak mendapatkan hasil karena amalnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di kitab Al-Adab
bab istighfar atau minta ampun kepada Allah yang sumbernya dari hadis Abdullah bin Yusr. Dan di dalam kitab Zawaid sanad hadis ini adalah sanad yang sahih atau sanad yang benar, dan perawi hadisnya rijaluhu siqatun. Perawi hadisnya adalah perawi yang kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, man qala astaghfirullah fi yaumin sab'ina marratan ghafarallahu lahu bisabi mi'ati danbin faqad khaba abdun aw amatun yudimu fi kulli yaumin wa lailatin aksara min sab'i mi'ati danbin. Artinya di sini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rasulullah bersabda? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan Astaghfirullah fi yaumin wa sab'ina marrah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 70 kali. Ini 70 kali nih. Dalam sehari minta ampun kepada Allah jumlahnya 70 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepadanya yaitu 700 dosa. 700 dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugilah bagi seorang yang hamba, seorang hamba di mana dia adalah orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang setiap hari berdosa, setiap hari dan setiap malam seorang hamba ia adalah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Sungguh rugilah orang yang selalu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ia adalah orang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minta ampunnya lebih banyak dari 70. Dia minta ampun, jadi kemudian maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang lebih dari 700 dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang banyak dosanya, meskipun dosanya itu banyak sampai 700 dosa, karena ia adalah orang yang minta ampun kepada Allah, maka tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadisu rawahu Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi wal Asbihani. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dan Imam Baihaqi dan juga Imam Al-Asbihani. Min hadis Anas bin Malik, yang sumbernya dari hadis Anas bin Malik. Walafdu kama warata fi targhibi wa ruwiya an Anasin bin Malik radhiyallahu anhu qala kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masirihi faqala istaghfirullah fastaghfarna faqala atimu sab'ina marratan ya'ni fautamimunaha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin wala amatin yastaghfirullah fi yaumin aw sab'ina marratan illa ghafarallahu sab'i mi'ati danbin faqad khaba abdun aw amatun amila fi yaumin latin aksara min sab'i mi'ati danbin. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dan Imam Baihaqi dan Imam Asbihani, yang sumbernya dari hadis Anas bin Malik. Lafalnya adalah seperti yang datang pada bab At-Targhib, yang yaitu hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanannya Rasulullah selalu membaca istighfar, Astaghfirullah. Rasulullah kemudian di dalam perjalanannya, kemudian Rasulullah kemudian berkata, Istaghfirullah, minta ampunlah kamu kepada Allah ya para sahabat. Kemudian kami semua minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menjawab, Atimuha sab'ina marratan, sempurnakanlah istighfarmu sampai 70 kali. Kemudian saya menyempurnakan, kami semua para sahabat juga menyempurnakan istighfar kami 70 kali istighfar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, tidak ada seorang hamba dan juga tidak ada seorang budak, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 70 kali kecuali Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan kepadanya, yaitu 700 dosa.
dan sungguh yaitu sungguh beruntunglah bagi seorang hamba atau seorang budak dia mengerjakan dia mengerjakan sehari semalam melakukan istighfar sehari dan semalam lebih banyak dari 700 dosa. 700 dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rugi adalah orang yang tidak mau melakukan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, tidak mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalamu qala astaghfirullah fi yaumin sab'ina maratan ghafirullahu sab'i danbin wa qad khaba abdun wa la amatun yadmi fi kulli yaumin wa la tanasara min sab'i danbin wa qala alaihi salatu wassalamu Allah inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksara min sab'ina maratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala, demi Allah sungguh aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta ampun kepada Allah dan tobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Jadi Rasulullah ini orang yang maksum, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa, orang yang punya sifat maksum. Ini tetap dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sungguh, bahasa sungguh ini bahasa taukid itu menguatkan. Sungguh saya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu minta ampun kepada Allah dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari dan semalam, yaitu 70 kali istighfar. 70 kali istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadisu akhrajul Bukhari fi kitab ad-da'wati. Hadis tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di kitab ad-da'wat. Bahwasanya Rasulullah adalah minta ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Meskipun Rasulullah adalah orang yang paling takwa, orang yang paling dekat, orang yang paling jernih hatinya, orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seperti itu, maka adalah ia selalu minta ampun dalam sehari lebih dari 70 kali. Nah, 70 kali. Babul istighfari Nabi fil yaumi wallati min hadis Abi Hurairah. Hadis tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam bab atau kitab ad-da'wat, yaitu bab istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari dan semalam, yang sumbernya dari min hadis Abi Hurairah, yang sumbernya adalah dari Abu Hurairah. Warawahu anu aidan at-Tirmidzi. Hadis itu juga tidak hanya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Walam yukhrijuhu Muslimun, tetapi hadis ini tidak dikeluarkan oleh Imam Muslim di Sahih Muslim, tidak dikeluarkan. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di kitab Sahih Bukhari, dan juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi di kitab Sunan Tirmidzi. Qala al-Munati wal muratu annahu yaqulu hadza fil yaumi aksara min sab'ina marratan taswiyatanil qalbi wa izalatanil ghasyiyati. Jadi di sini adalah Imam Munati mengatakan yang dimaksud di sini adalah Rasulullah, pada hadis di sini adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam sehari lebih banyak dari 70 kali. Rasulullah mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di situ Rasulullah mengucapkan lebih dari 70 kali. Untuk apa tujuannya? Taswiyatan lil qalbi, untuk supaya hati menjadi bercemerlang, hati menjadi bercahaya, hatinya menjadi cahaya, hatinya menjadi bersinar. Wa izalatan al ghasyati, dan tujuannya untuk mendatangkan
supaya rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mulanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semua, setiap kita semua itu melakukan dosa, supaya kita semua minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum, ala inna da'akum al-dhunubu wa dawa'akum al-istighfaru. Al-hadisu rawahu al-Baihaqi fi Syu'bi bin hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah aku ceritakan kepadamu hai para sahabat, dengan suatu obat atau dengan suatu penyakit dan dengan terapinya atau obatnya. Adapun penyakit kamu semua adalah beberapa dosa atau dosa-dosa kamu semua, dan obat-obatnya kamu semua adalah minta ampun atau istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi obatnya itu penyakitnya adalah dosa, obatnya adalah minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita semua melakukan dosa, tidak melakukan istighfar, minta ampun kepada Allah, maka dosa kita adalah dosa yang selalu muncul, selalu ada. Dosa yang selalu muncul, di mana kita lakukan, kita tidak mau minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini obatnya adalah minta ampun kepada Allah Subhanallah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Asy-Syu'bi, ya, Syu'bul Iman, yaitu cabang-cabang iman, yang sumbernya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya bahwasanya sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu ada obat, ada penyakit, ada obat, ada penyakit, ada penyakit, ada obat. Penyakitnya adalah dosa, obatnya adalah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wasallam, qala iblisu wa izzatika wa jalalika ya rabbi la abrahu ughwi ibadaka ma tabas arwahum fi asadhim. Allah sallallahu alaihi wasallam Allah faqala alaihi waqala Allah taala alaihi salat faqala Allah taala wa izzati wa jalali la barikhtu aghfiru lahum mastaghfiruni. Hadisun hasanun. Artinya di sini adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, waqala alaihi salatu wasallam, qala iblis berkata, dengan kemuliaanmu dan dengan keagunganmu ya Allah, ya Tuhan kami, saya tidak lepas menyesatkan atau mengganggu hamba-hambamu selagi ruh mereka itu berada di jasad-jasad mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, demi keagunganku dan kemuliaanku, aku tidak lepas selalu minta ampun kepadamu, tidak lepas aku selalu minta ampun kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, dengan kemuliaanku dan keagunganku, sungguh aku adalah orang yang tidak lepas atau tidak putus asa, dan saya selalu minta ampun bagi mereka, orang banyak, selagi mereka itu adalah orang yang minta ampun kepadaku. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berkata, selagi kita semua orang banyak, kita semua ini minta ampun kepada Allah, maka Allah pun mengampuni atas dosa-dosa kita. Sebaliknya apabila kita semua itu adalah bergelimang harta, selalu berdosa, selalu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berbuat dzalil, selalu beraniaya, selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi kita semua ini adalah minta ampun kepada Allah, maka dosa kita diampuni oleh Allah. Sebaliknya selagi kita semua adalah zalim, tidak minta ampun kepada Allah, maka dosa-dosa kita adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kunna na'udu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisi al-wahidi ma tamaratin rabbi firli wa tub aliyya inna tawwabur rahim. Abdullah bin Umar berkata, kita menghitung bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis dengan 100 kali, 100 kali, yaitu bacaan ini, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini dibaca 100 kali. Ya, Abdullah bin Umar ini yang menghitung pada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis. Rasulullah berzikir, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Imam Ibnu Umar, Abdullah bin Umar adalah orang yang menirukan istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam satu majelis yaitu 100 kali. Fa'alaika rahimakallahu bil iksari min hadzal dzikri wal mubaraki alladzi kana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi adil manzilati. Maka kita semua, kamu semua adalah semoga orang-orang yang diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu semua bisa memperbanyak zikir yang mubarak ini, zikir yang diberkahi ini, yaitu melakukan istighfar sebanyak 100 kali dalam satu majelis. Maka membaca istighfar 100 kali dalam satu majelis min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pangkat ini, derajat ini, kita semua diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa balagona anal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ruwiya ba'da mati fil mani fadaqar anallah nafa'ahu kasiran bi kalimatin sami'aha min Sufyan Asori rahimahullahu ta'ala wa hiya hadi Allahumma rabba kulla syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfir li kulla syai'in wa la tas'alni an syai'in inta bima'nahu wa alayka aidan bil iksari min hadil kalimati al mubarakati. Jadi di sini bahwa telah sampai kepada kita semua bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal adalah suatu saat setelah meninggalnya Ahmad bin Hanbal, suatu saat ia bermimpi. Di dalam mimpinya Ahmad bin Hanbal ia bermimpi. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal kemudian zikir kepada Allah Subhanahu, ingat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya adalah Allah memberikan kemanfaatan kepada dia nikmat yang sangat banyak dengan beberapa kalimat, di mana kalimat yang ia dengarkan, yaitu ia dengarkan oleh Imam Muhammad. Kalimat itu adalah sumbernya dari Sufyan Asori. Sufyan Asori rahimahullah adalah orang yang, yaitu Sufyan Sauri ada orang yang mengelola. Sufyan Sauri adalah di sini adalah di sini sesungguhnya anallah nafa'al kasan bi kelamatan sami amin Sufyan Sauri, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepadanya, yaitu Ahmad bin Hanbal, dengan manfaat yang banyak beberapa kalimat yang ia dengar dari Sufyan Sauri. Dan kalimat yang ia dengar dari Sufyan Sauri adalah kalimat doa ini, Allahumma rabba kulli syai'in, ya Allah yang menguasai segala sesuatu, bi qudratika alu kulli syai'in, dengan kodratmu atas segala sesuatu, ighfirli kulla syai'in, ampunilah aku segala sesuatu, yaitu dosa-dosaku, wala tas'alni an syai'in, dan janganlah kamu minta kepadaku tentang sesuatu, intaha bima'nahu fa alaika aidan bil iksari. Hadis ini adalah hadis dengan artinya, maka kamu hendaklah kamu fa alaika aidan bil iksari, maka hendaklah kamu ini memperbanyak kalimat-kalimat ini, yaitu kalimatnya menyangkut istighfar yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat Allahumma ya rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai'in wa la tas'alni an syai'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.
kalimat singkat yang artinya adalah sangat dalam, luar biasa. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami yang menguasai segala sesuatu dengan kekuasaan-Mu atau dengan kudrat-Mu atas segala sesuatu. Ampunilah kepadaku segala sesuatu yang aku kerjakan, dosa yang aku kerjakan, dan jangan bertanya kepadaku tentang segala sesuatu yang telah kami siapkan. Ya di sini adalah fa'alaika, maka pesan di sini adalah fa'alaika aidon bil iksari min hadil kalimat. Kita ini supaya kamu semua, kita semua, antum semua, supaya memperbanyak iksar, memperbanyak kalimat-kalimat al-mubarak, kalimat yang sangat diberkahi, yaitu Allahumma rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai'in wa la tas'alni an syai'in. Ya Allah ya Tuhan kami yang menguasai segala sesuatu dengan kekuasaan-Mu atas segala sesuatu, ampunilah kepadaku segala sesuatu yang telah aku kerjakan, dan jangan kamu tanya tentang segala dosa yang telah aku kerjakan. Ini adalah apa itu adalah yaitu zikir yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada Ahmad bin Hanbal dengan manfaat yang sangat banyak yang ia dengar dari sosok yaitu sahabat Sufyan, zikir yang sumbernya dari sahabat Sufyan As-Tsauri. Itu kalimat-kalimat yang berupa Allahumma ya rabba kulla syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai'in wa la tas'alni an syai'in. Ini patut kita yaitu kita semua supaya langgengkan doa ini supaya memberi manfaat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Wa minal ma'suri man istaghfarallah kulla yaumin lil mu'minina wal mu'minati sab'an wa isyrina maratan syara minal ubadil ladina bihim yurhamul khalqu wa bihim yumtaruna yurzakuna wa di sifatul abdar min sifatillahi ta'ala wa ibadi as-sholihin. Ini sebagian zikir yang maksur, yaitu yang zikir yang sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah siapa yang istighfar kepada Allah setiap hari kepada orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, jumlahnya ada 27 kali, maka seorang yang selalu membaca istighfar tersebut 27 kali, maka termasuk orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibelas kasih oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa bihum yumtaruna yurzakun, dan bersama dengan mereka rezeki mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca istighfar 27 kali tujuannya adalah orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, maka yurzakun wa bihim yumtaruna wa yurzakuna, dan dengan perantara mereka orang banyak, yaitu mereka diturunkan rizki dan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya orang-orang banyak yang dimintakan ampun. Wa di sifatul abdari min rijalillahi wa ibadi as-sholihin. Ini adalah sifat atau pertanda dari pemimpin-pemimpin Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hambanya, hamba-hamba orang yang soleh, orang yang menjadi pemimpin Allah Subhanahu wa taala, orang menjadi hamba-hamba yang soleh, selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan, jumlahnya 27 kali. Astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, 27 kali ya. Ini adalah bagian daripada amalnya orang-orang soleh, orang-orang yang baik
yaitu man istaghfarallahu kulla yawmin lil mu'minina wal mu'minati sab'an wa ishrina marratan syara min ibadi minal ibadi ladina bib yurhamul khalqu. Siapa yang minta ampun kepada Allah setiap hari bagi orang-orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, minta ampun dengan jumlahnya 27 kali, maka dia yang orang minta ampun itu termasuk orang-orang yang dibelas kasihi oleh makhluk-makhluk selalu memberi belas kasih kepadanya, dan ia termasuk orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qutil qulubi li Abi Bakr al-Makki walafdul istighfari alladhi ja'a fil khairi ayaqula Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat khayyihim wa mayyitihim syahidihim wa ghaibihim qaribim wa ba'idihim innaka ta'lamu qalibahum wa maswahum. Di dalam kitab Qutul Qulub, yaitu karangan Abi Thalib al-Makki, lafal istighfar yang datang pada sebuah hadis adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lafal istighfarnya adalah sebagai berikut ini: Ya Allah, ampunilah kepada orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, dan orang muslim laki-laki dan muslim perempuan, semuanya, orang yang hidup dan orang yang mati, orang yang hadir dan orang yang gaib, orang yang dekat dan orang yang jauh. Sesungguhnya kamu adalah mengetahui yaitu hati-hati mereka dan tempat kembali mereka. Ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Wal abdalu kama dzikra fi nihayati ibn Asir al auliya'u, yang dimaksud dengan wali abdal seperti yang disebut di kitab Nihayah tentang al Asir. Al abdal, wali abdal adalah al auliya'u al ubadu, orang-orang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjadi hamba-hamba Allah yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-auliya'u wal ubadu, yaitu orang menjadi kekasih Allah dan orang yang menjadi hamba yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wahidu bidalika al-wahidu bidlu ka khimlin, bidlun ka khimlin wa ahmalin. Satu, khimlun ahmalun, bidlun abdalun, badalun, ya, bidlun badalun. Jadi di situ adalah bidlun abdalun khimlun ahmalun. Sammu bidzalika annahum kullama mata wahidun minhum ubdila bi akhara. Mereka semua mengatakan dengan wali abdal karena mereka ketika salah satu di antara mereka adalah mati, maka diganti dengan wali yang lain. Maka di sini adalah termasuk sifat wali abdal, wali pengganti, wali yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala yaitu abdal, orang menjadi ahli kekasih Allah dan orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dimana dia adalah dicintai oleh makhluk-makhluknya, diturunkan kepadanya dengan barokahnya mereka, ya, yaitu diturunkan dan diberi rezeki dengan barokahnya mereka, yaitu orang-orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari, yaitu minta ampun 27 kali lil mu'minina wal mu'minat, bagi orang-orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan. Mari kita semua untuk berusaha membaca istighfar supaya kita semua menjadi orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai oleh umat kita, orang-orang yang dicintai oleh orang banyak. Kita semua termasuk orang yang diberi rezeki dengan barokahnya mereka, dengan lantaran mereka, dengan barokahnya rezeki-rezeki mereka, kita pun menjadi orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lil mu'minina wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, itu 27 kali. Jadi lafalnya adalah astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amat. 27 kali. Insyaallah kita semua adalah orang yang
dihujani rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang para makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua para muslimin dan muslimat. Mari semua melanggengkan istighfar sebagai sarana introspeksi diri kita masing-masing. Kita selalu minta ampun subhanallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita adalah selalu bisa berusaha untuk meningkatkan lebih baik ibadah kita, lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan setiap sesuatu yang menjadi kesulitan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.